Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa topik praktikum faal respirasi. Topik yang akan saya bahas adalah spirometri, peak flow meter, regulasi pernafasan, dengan praktikum tahan napas dan frekuensi napas, dan yang terakhir adalah efek merokok terhadap fungsi paru. Sebelum membahas topik tersebut, baiklah kita review terlebih dahulu otot-otot yang berperan dalam pernapasan. Yang pertama adalah otot inspirasi, terdiri dari diafragma yang berperan dalam 70% proses inspirasi. Diafragma dibantu oleh otot interkoste eksterna. Pada inspirasi paksa akan terjadi kontraksi scalenus dan sternocleidomastoideus sehingga memperbesar volume toraks. Proses ekspirasi terjadi karena relaksasi otot-otot inspirasi. Pada ekspirasi paksa, otot yang berperan adalah otot-otot abdomen dan otot interkoste interna. Pada gambar dapat kita lihat volume toraks pada saat istirahat. Pada saat inspirasi, volume toraks akan membesar akibat kontraksi otot-otot inspirasi, sehingga tekanannya berkurang dan udara dapat masuk ke dalam paru. Sebaliknya, pada saat ekspirasi, volume toraks akan kembali ke posisi semula, sehingga udara dapat keluar dari paru. Kontraksi otot-otot ekspirasi akan menyebabkan volume toraks semakin kecil, sehingga semakin banyak udara yang dapat keluar dari paru. Untuk mengukur fungsi paru dapat digunakan spirometer. Ini adalah spirometer yang pertama kali didesain oleh Collins sehingga disebut spirometer Collins. Prinsipnya, udara pernafasan akan menggerakkan suatu drum sehingga akan didapatkan gambaran yang disebut spirogram. Ini adalah gambar spirogram. Dapat dilihat pada spirogram yaitu tidal volume atau alun napas, volume cadangan inspirasi, kemudian volume cadangan ekspirasi. Ketiga volume tersebut jika dijumlahkan disebut vital capacity. Volume udara yang tersisa dalam paru setelah ekspirasi paksa disebut residual volume. Volume paru dan kapasitas paru ditentukan oleh jenis kelamin. Dapat dilihat bahwa volume dan kapasitas paru pada laki-laki itu lebih besar daripada perempuan, karena adanya perbedaan kekuatan dari otot-otot pernafasan. Selain jenis kelamin, faktor yang mempengaruhi hasil spirometri adalah tinggi badan. Semakin tinggi, volume paru akan semakin besar. Faktor lainnya adalah berat badan, terutama pada subjek overweight dan obes. Akumulasi lemak, terutama di abdomen, akan membatasi gerak dari diafragma. Spirometer yang digunakan saat ini adalah autospirometer dengan prinsip kerja kecepatan pendinginan materi logam pada alat tersebut oleh hembusan aliran udara akan diterjemahkan menjadi spirogram. Prosedur penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, input data tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin dari orang percobaan atau pasien. Selanjutnya, mintalah orang percobaan melakukan inspirasi maksimal, kemudian melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya dan secepatnya melalui mouthpiece spirometer sampai habis.
Ingatkanlah OP untuk tidak bersuara pada manuver tersebut karena akan menyebabkan gerakan dari pita suara yang akan menghalangi aliran udara. Setelah itu, cetaklah spirogram dan analisis hasilnya. Pada spirogram akan didapatkan data fetal capacity dari orang percobaan, data fetal capacity predicted, yaitu data dari populasi yang karakteristiknya sama dengan OP, baik dari tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Perbandingan fetal capacity dari OP dan fetal capacity predicted, apabila kurang dari 70%, maka OP dinyatakan restriktif karena compliance atau pengembangan parunya menurun. Penyebabnya antara lain adanya fibrosis paru, kemudian kelainan bentuk toraks, misalnya ada skoliosis dan kifosis, atau OP mengalami obesitas. Pada gambar dapat dilihat spirogram yang restriktif. Dapat kita lihat di sini fetal capacity-nya berkurang. Pada spirogram dapat pula kita lihat apakah OP obstruktif atau tidak. Ya, yang dilihat adalah force expiratory volume in 1 second, yaitu volume ekspirasi pada 1 detik pertama kita bandingkan dengan fetal capacity dari orang percobaan. Apabila datanya didapatkan kurang dari 70%, maka OP dinyatakan mengalami obstruktif. Hal ini penyebabnya ada sumbatan atau penyempitan jalan napas. Misalnya karena ada hipersekresi mukus, hipertrofi otot-otot jalan napas, atau udem. Ya. Ini adalah gambaran spirogram yang obstruktif. Ya, gambaran spirogram yang obstruktif ini dijumpai pada pasien dengan asma atau dengan bronkitis kronis. Selanjutnya kita akan bahas peak flow meter. Peak flow meter digunakan untuk mengukur arus puncak ekspirasi. Pasien diminta untuk rutin melakukan pengukuran arus puncak ekspirasi, misalnya selama 2-3 minggu. Hasilnya akan dicatat pada satu chart. Apabila berada pada zona hijau, maka OP dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Apabila hasilnya berada pada zona kuning, maka OP ini harus waspada ya dengan menghindari pencetus sehingga tidak timbul serangan. Misalnya tidak terlalu capek atau berolahraga berlebihan. Apabila berada pada zona merah, berarti sebaiknya OP menjalani perawatan. Persentase APE dapat juga kita hitung. Nilai APE OP dibandingkan dengan nilai APE prediksi dikalikan 100%. Nah, nilai APE prediksi itu didapatkan dari hasil penelitian tim Project Indonesia tahun 1992 yang merupakan kerjasama dari UNER, UI, WHO, Oregon University, dan Boehringer Ingelheim. Ya, tahun 1992 itu sudah lama berlalu, harusnya dilakukan kembali pengukuran ulang karena sudah ada perubahan antropometri akibat faktor nutrisi atau perkawinan antar suku atau antar ras. Apabila data APE didapatkan kurang dari 80%, maka hal ini menunjukkan adanya sumbatan jalan napas. Nilai APE juga dapat dimanfaatkan untuk memonitor efektivitas dari pemberian
bronkodilator. Ya, variabilitas APE juga dapat kita hitung menggunakan rumus ini. Ya, apabila didapatkan datanya lebih dari 20%, maka kemungkinan OP akan mengalami serangan asma. Karena normalnya variabilitas itu kurang dari 20%. Kita bahas tentang regulasi pernapasan. Pusat pernafasan berada di medula oblongata dan pons yang mengatur otot-otot inspirasi dan otot-otot ekspirasi. Pusat pernafasan selalu mendapatkan impuls yang berasal dari kemoreseptor perifer dan kemoreseptor sentral karena rangsangan CO2, O2, dan pH. Pusat pernafasan juga dapat dikontrol secara volunter melalui korteks cerebri dan juga dipengaruhi oleh emosional melalui sistem limbik mempengaruhi pusat pernafasan. Inilah yang menjadi dasar dari lie detector. Karena apabila berbohong, maka pernafasan akan meningkat. Kecuali orangnya sudah biasa berbohong. Berikut ini adalah nilai tekanan parsial gas-gas pernafasan. Dapat kita lihat nilai normal PO2 di arteri adalah 95 mm Hg, sedangkan di vena 40 mm Hg. Tekanan parsial di arteri untuk CO2 adalah 40 mm Hg dan di vena 46 mm Hg. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa penurunan kadar O2 kurang dari 60 mm Hg itu akan merangsang kemoreseptor perifer, sedangkan peningkatan kadar CO2 itu akan merangsang kemoreseptor perifer dan juga kemoreseptor sentral, ya. Itu. Selanjutnya, rangsang tersebut diteruskan ke pusat pernafasan dan akibatnya adalah terjadi peningkatan ventilasi. Peningkatan ventilasi ini akan mengembalikan kadar O2 dan CO2 ke nilai normal. Percobaan yang dilakukan berkaitan dengan teori tersebut adalah percobaan tahan napas. Pada percobaan tahan napas, bandingkanlah lamanya tahan napas dan jelaskanlah rasionalnya. Gunakan teori regulasi pernafasan. Jadi Anda membandingkan bagaimana lamanya tahan napas setelah inspirasi biasa, setelah inspirasi tunggal yang kuat, setelah ekspirasi biasa, setelah ekspirasi tunggal yang kuat, dan segera setelah lari selama 5 menit. Faktor lain yang berperan dalam ventilasi pada saat olahraga adalah rangsang dari proprioseptor, yaitu dari massa spindle dan tendon-Golgi. Peningkatan temperatur, penglepasan epinefrin, dan impuls dari korteks cerebri juga akan merangsang pusat pernafasan. Pada percobaan frekuensi napas, bandingkanlah frekuensi napas saat istirahat dan setelah olahraga, dan jelaskanlah dengan teori faktor yang mempengaruhi pusat pernafasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan efek merokok terhadap fungsi paru. Foto-foto berikut ini dibuat oleh Lennart Nielsen tahun 1980 dengan judul Picture of the Lung. Ini adalah silia pada mukosa bronhial laki-laki sehat berusia 23 tahun. Silia melalui gerakan eskalator silia akan menyapu benda-benda asing dari saluran napas bawah. Pada gambar ini dapat kita lihat destroy cilia dari laki-laki dengan bronkitis kronis berusia 48 tahun dengan riwayat perokok berat. Dia merokok hingga 30 batang perharinya. Kerusakan silia tersebut akan meningkatkan risiko
benda-benda asing untuk masuk ke dalam alveol dan terakumulasi di alveol. Ini juga gambar mukosa bronkial dari perokok berat. Dapat dilihat ini adalah destroy cilia, ini cilia yang sehat, dan ini adalah gambar dari sel goblet. Apabila benda asing masuk sampai alveol, ada pertahanan terakhir yaitu makrofag alveolar. Pada gambar dapat dilihat makrofag alveolar yang memfagosit debu. Ini adalah gambar paru dari seorang anak berusia 1 tahun karena kecelakaan lalu lintas. Parunya dapat kita lihat berwarna kemerahan dan bersih. Gambar ini adalah spesimen paru antrakosis. Titik-titik berwarna hitam disebabkan oleh akumulasi debu tambang batu bara tempat bekerja selama bertahun-tahun. Spesimen ini diambil dari laki-laki berusia 71 tahun. Ada kemungkinan dia bekerja bertahun-tahun tidak menggunakan masker sebagai alat pelindung diri. Jadi penting bagi kita untuk mengingatkan para pekerja yang berisiko menghirup benda-benda kecil dari udara yang dapat terakumulasi di dalam paru untuk menggunakan masker. Misalnya pekerja garmen, pekerja tambang, penyapu jalanan, atau sopir ojek online. Ini adalah permukaan alveol dari seorang laki-laki berusia 20 tahun yang meninggal akibat bunuh diri. Dapat kita lihat alveolnya bersih, tidak ada titik-titik hitam atau tidak ada antrakosis, dan tidak ada emfisema ya. Kalau emfisema itu alveolnya besar-besar. Pada gambar ini kita lihat paru emfisema. Alveolnya mengalami kerusakan atau kehilangan jaringan elastin. Asap rokok akan mengaktifasi makrofag atau neutrofil sehingga dilepaskan elastase yang merusak elastin alveol sehingga daya recoilnya menurun. Apabila dilakukan spirometri maka akan didapatkan hasil paru yang obstruktif. Tidak semua perokok akan mengalami emfisema karena ada faktor genetik. Pada orang dengan defisiensi alfa-1 antitripsin, emfisema sering terjadi. Alfa-1 antitripsin berperan menghambat kerja elastase. Ini gambar mukosa bronkial dari perokok berat. Hasil pemeriksaan histopatologi didapatkan metaplasia. Sel yang tadinya kolumnar bersilia berubah menjadi epitel squamosa. Ini adalah foto mikroskop elektron dari paru seorang laki-laki muda yang sehat. Dapat dilihat di gambar ya, ini adalah septum alveol yang membatasi alveol ya. Septumnya jelas ya. Tampak jelas dan bagus. Pada neoplasma, kita tidak melihat lagi septum alveol seperti sebelumnya. Dapat kita lihat di sini septum alveol yang sudah mengalami perubahan bentuk dan penebalan, serta didapatkan adanya fibrosis. Spesimen ini diambil dari seorang laki-laki berusia 72 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah pemahaman Anda tentang faal respirasi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dengan bahasan topik faal lainnya.